Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani arsadakumullah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang ghadab atau dalam bahasa Indonesia marah. Marah itu ada dua, marah demi akhirat seperti marah karena agamanya dilecehkan dengan aturan sesuai aturan agama. Yang kedua, marah karena duniawi, seperti marah karena dicela, diperolok-olok, dihina, atau dizalimi. Selanjutnya, penjelasan tentang marah berikut ini. Pengertian marah. 1. Marah yaitu perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh di dalam dada. Dalam bahasa Arab disebut ghadab. 2. Marah yang amat sangat disebut dengan istilah ghaid. Menurut Imam Ghazali, marah ada 3 tingkatan. 1. Tingkatan kewajaran, yaitu amarah yang ditujukan untuk membela diri, agama, kehormatan, harta, membela hak-hak yang umum, dan menolong orang yang dizalimi. 2. Tingkatan melalaikan, yaitu amarah yang berada di bawah batas kewajaran dengan melemahkan amarah tersebut pada diri manusia atau hilang sama sekali darinya. 3. Tingkatan yang berlebih-lebihan, yaitu amarah yang melampaui batas kewajaran, akal, dan juga agama. Keutamaan menahan marah. 1. Dinilai sebagai sebaik-baiknya orang. Ala inna khairar rijali man kana bati al-ghadab sari'ar ridho wa syarrar rijali man kana sari'al ghadab bati ar-ridho. Ketahuilah, sebaik-baik orang itu yang sulit marah dan mudah memaafkan, dan seburuk-buruk orang itu yang mudah marah dan sulit memaafkan. Hadis riwayat Ahmad. 2. Dijanjikan masuk surga. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 3. Mampu menunjukkan taat kepada Rasulullah SAW. Anna rajulan qala linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tahdhab wa faraddada miraron qala la tahdhab, rawahul Bukhari.
bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawab, "Janganlah marah." 4. Dipersilahkan untuk memilih bidadari yang ia sukai di surga. Man kadhama ghaidha wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil khuri sya'a. Siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia kehendaki. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. 5. Dimudahkan hisabnya di hari kiamat. Thalathun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatih. Qalu liman ya Rasulullah? Qal tu'ti man haramak wa ta'fu amman dholamak wa tasilu man qata'ak. Qala fa idza fa'altu dzalik famali ya Rasulullah? Qal an tuhasab hisaban yasira wa yudkhilakallahul jannah birahmatih. 3 perkara yang ketika ada dalam diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisapnya dengan hisab yang mudah dan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Sahabat bertanya, "Bagaimana itu wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Kamu mau memberi kepada orang yang berlaku pelit kepadamu, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutusmu." Sahabat bertanya, "Apabila aku sudah melakukan hal itu, apa yang aku dapat wahai Rasulullah?" Jawab Rasul, "Kamu akan dihisab dengan semudah-mudahnya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan rahmatnya." Hadis riwayat Al-Hakim. 6. Pasti masuk surga. An Abi Darda annahu qol, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "La tahdhab walakal jannah." Dari Abu Darda bahwasanya dia berkata kepada Rasulullah, "Tunjukkanlah aku kepada amal yang jika dilakukan menyebabkan memasukkan aku ke surga." Nabi SAW bersabda, "Jangan marah dan bagimu surga." Hadis riwayat Tabarani. 7. Termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan, muhsinin, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ikhwani arsadakumullah, demikian tadi penjelasan tentang pengertian marah. Kemudian marah menurut Imam Ghazali
keutamaan menahan marah. Selanjutnya, penjelasan tentang cara meredam marah dan dampak dari marah. Selamat memperhatikan. Cara meredam marah. 1. Membaca ta'awud. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nas'un fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 200. 2. Berwudu. Innal ghadaba minasyaiton wa inasyaitona khuliqa minan nar wa innama tutfa'un naru bilma fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Duduk atau berbaring. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhaba 'anil ghadab wa ila falyattaji. Bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun, jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Diam, tidak bersuara. Yassiru wa la tu'assiru fa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Berikan kemudahan dan jangan disulitkan. Dan apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah diam. Hadis riwayat Abu Dawud. Dampak dari marah. 1. Dapat terjerumus ke dalam maksiat. Amarah banyak menimbulkan kesalahan serta membuat seseorang terjerumus ke dalam berbagai kemaksiatan dan keburukan. Akibatnya, ia akan memperoleh azab yang berat di dunia dan di akhirat. Linaftinahum fih wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adzaban su'ada. Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Al-Jin ayat 26. 2. Murka dan laknat Allah. Wa may yaqtul mu'minan muta'amida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban 'azima. An-Nisa 93. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. 3. Tidak mendapat keberuntungan dari amal baiknya. Wa raddallahu alladzina kafaru bi ghaidihim lam yanalu khaira wa kafallahu al-mu'mininal qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Al-Ahzab 25. Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu
yang keadaan mereka penuh kejengkelan, lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 4. Menemui kesulitan hidup. Wadhannuni idzaba muhadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dzulumati alla ilaha illa an subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Al-Anbiya 87. Dan ingatlah kisah Dhunnun, Nabi Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang marah dan hal-hal yang terkait. Ikhwani rahimakumullah, ada pertanyaan, masihkah kita dikalahkan oleh marah? Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita agar mampu mengendalikan marah dan mampu memperingan rasanya ketika marah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk hambanya yang benar-benar mengalahkan marah atau meredamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.